1,000 times I failed, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus, bersama keluarga kami, bersama saudara-saudara kami, bersama dengan sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami hanya ingin memuji dan memuliakan Engkau. Kami hanya rindu Tuhan, intim dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, curahkan kiranya urapan Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menerima kemenangan, dan kami boleh menerima kesembuhan, dan kami boleh menerima penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Ambil alih ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, secara khusus buat hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus, urapilah Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan, firman yang ajaib itu Tuhan Yesus, boleh membentuk kami Tuhan, menjadi anak-anak pilihan-Mu, dan menjadi anak-anak yang setia Tuhan, mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Padamu Yesus. Shalom, kita bertemu kembali di dalam minggu terakhir di dalam bulan Juni tahun 2020 dan masih kita beribadah secara online. Namun kita rindu supaya kita selalu bisa mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Berfirmanlah Tuhan pagi ini, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan karena firman-Mu adalah kebenaran, maka itu membawa kami kepada hidup yang kekal dan keselamatan kekal. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan kami siap diubah, diperbaharui oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan. Kali ini terambil dari Amos 8 ayat 11 sampai 14. Di bawah judul perikop lapar dan haus. Ayat 11 sampai 14. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Nubuatan firman Tuhan. Karena nubuatan itu dilontarkan pada masa lalu, tetapi dia menerobos masuk ke masa yang akan datang. Nubuatan untuk bangsa Israel adalah nubuatan untuk kita sekarang. Ada waktunya firman Tuhan menjadi barang langka. Oh puji Tuhan saudara. Sekarang kita disuguhi oleh kelimpahan firman Tuhan. Sekalipun kita beribadah bukan di gereja secara fisik, tetapi kita beribadah di rumah masing-masing. Justru saat-saat ini firman Tuhan diberikan kepada kita begitu melimpah. Gunakan itu sebaik-baiknya, karena firman Tuhan adalah hidupmu, hidup yang kekal.
kata Petrus. Mumpung firman Tuhan masih melimpah-limpah seperti air membual-bual sekarang, ambil itu sekarang. Karena ada waktunya firman Tuhan menjadi barang langka, dicari tidak ketemu. Orang akan lapar dan haus akan firman Tuhan. Dengan kata lain juga saya mau katakan sekarang, jadilah engkau pribadi-pribadi yang lapar dan haus. Bukan lapar dan haus untuk membicarakan kelemahan orang lain. Bukan lapar dan haus untuk memberontak terhadap keadaan. Bukan lapar dan haus untuk cari uang, untuk cari popularitas. Tetapi jadilah engkau lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mumpung sekarang masih disuguhkan secara berlimpah-limpah. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan seperti barang langka, ada waktunya. Firman Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menolong kita. Di dalam kitab Wahyu, akan datang masa yang sukar, saudara-saudara. Orang akan cari mati. Pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, raja-raja akan cari mati. Bukan cari uang. Mereka udah gak kekurangan uang, tetapi justru cari mati. Karena apa? Justru uang yang mereka miliki tidak dapat menolong mereka. Mereka cari mati. Hai batu-batu runtuhlah menimpa kami. Itu kan namanya cari mati. Karena apa? Kesusahannya begitu hebat. Pada waktu itu yang diperlukan adalah firman Tuhan, tapi firman Tuhan sudah tidak ada. Ini artinya apa, saudara? Uang, harta, dan jabatan ada waktunya tidak laku lagi. Karena tidak dapat menyelamatkan mereka. Juga peringatan bagi kita sekarang, saudara, yang gila uang, gila harta, gila jabatan, hati-hati. Satu waktu itu nggak dapat menyelamatkan kita. Kalau murka Tuhan sedang berjalan. Waktunya sekarang engkau cari firman Tuhan. Waktunya engkau sekarang lumbungmu diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mumpung lagi berbual-bual sekarang. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang satu-satunya dapat menyelamatkan kita. Karena ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka hidup kita terjaga. Dan ketika hidup kita terjaga, maka hidup kita diselamatkan. Ya, puji-puji Tuhan, saudara. Ada waktunya. Manusia akan rela berbuat apa saja. Hanya untuk mendapatkan firman Tuhan. Ada waktunya. Bayar harga berapa aja. Mau hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendapatkan firman Tuhan. Tetapi ada waktunya. Apa yang dicari yaitu firman Tuhan. Tidak ada. Mengenaskan, saudara. Jangan sampai kita seperti orang kaya yang setiap hari bermewah-mewah, beria-ria dalam kemewahan, berbaju ungu. Akhirnya ketika dia mati, masuk neraka. Ketika di neraka itu orang kaya masih juga sombong merintah-merintah Abraham. Dia perintahkan kepada opa Abraham yang ada di Firdaus Allah. Tolong kasih tahu saudara-saudaraku untuk mendengarkan perkataan nabi-nabi. Sudah, bukannya belum firman Tuhan disampaikan. Sudah, cuma mereka nggak mau mendengarkan. Sekarang firman Tuhan ini untuk kita sekarang. Firman Tuhan sekarang membual-bual untuk kita. Kita dengar nggak? Firman Tuhan sekarang diperdengarkan buat kita, kita dengar, kita terima dan kita lakukan. Ya, karena ada waktunya cari firman Tuhan, nggak ada. Mumpung firman Tuhan sekarang masih ada, dengar. Jangan abaikan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sekeras apapun dia menegur kita, memperingatkan kita. Dengar firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan dari Amos 8 ayat 11 sampai 14. Ini adalah antisipasi buat kita akan terjadinya masa-masa yang sulit,
yang dikatakan sebagai lapar dan haus akan firman Tuhan. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 37, pada masa-masa terakhir akan terjadi masa yang sukar, kalepos, ya, lengkap. Orang akan mencintai dirinya sendiri, orang akan menjadi hamba uang, tidak mempedulikan agama, egois, suka menjelekkan orang lain, suka memfitnah dan lain sebagainya. Itu masa-masa yang sukar. Orang gak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang jahat semakin jahat. Orang lain justru berbuat jahat kepada kita semena-mena dan kita merasa tidak berdaya. Ini akan terjadi. Orang akan butuh firman Tuhan, tapi firman Tuhan udah tidak ada. Justru firman Tuhan dari Amos ini memperingatkan kita, supaya kita sekarang kalau lapar dan haus akan firman Tuhan, lapar dan haus sekarang. Jangan lapar dan haus untuk banyak beradu omong, beradu pendapat, berdebat. Jangan lapar dan haus akan kemewahan, ketenaran, popularitas. Nanti nggak laku, ada waktunya nggak laku. Jangan lapar dan haus akan berlomba pengaruh, jangan. Laparlah dan hauslah akan firman Tuhan. Ada waktunya manusia Kristen baru sadar bahwa betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi sudah terlambat. Coba kita baca Yehezkiel 7 ayat yang ke-26. Yehezkiel 7 ayat yang ke-26. Ya, puji Tuhan. Kita mau lihat Yehezkiel 7 ayat yang ke-26. Bencana demi bencana akan datang. Kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi. Pengajaran hilang lenyap dari imam. Dan nasihat dari tua-tua. Sudah terlambat. Mereka cari pengajaran udah gak ada. Kesadaran yang terlambat. Saudara, ini masa-masa bagi kita. Betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini masa-masa yang luar biasa. Luar biasa dalam keadaan kejadiannya, tetapi luar biasa dalam positifnya juga. Tuhan mau kita ambil firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Tuhan mau kita berubah oleh firman Tuhan yang sekarang limpah disebarkan buat kita. Hargai kesempatan sekarang, saudara. Kejarlah firman Tuhan selagi ia bebas diperdengarkan. Sekarang kita dengar firman Tuhan bebas, bahkan melimpah. Kejar. Jangan ngejar uang aja. Jangan kejar pasangan hidup aja, kejar cewek, kejar cowok. Jangan kejar jabatan aja, jangan kejar keuntungan aja. Kalau enggak kecewa, kalau enggak stres, depresi. Kejar firman Tuhan. Tunduk pada firman Tuhan. Selagi firman Tuhan sekarang bebas diperdengarkan. Jangan melulu jadi orang Kristen baper ngelihat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang keras tersinggung, mendengar firman Tuhan yang pedas marah. Padahal itu kesempatan bagi kita merubah diri kita menjadi baik. Ya. Jadikan firman Tuhan kekasih kita. Kita baca ayatnya di dalam Amsal 1. Ayat 20 sampai 33. Panjang, tetapi akan kita persingkat saja dari Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Amsal-amsal Salomo bin Daud raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya. Ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya.
Di atas tembok-tembok firman atau hikmat berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan sekarang bebas diperdengarkan. Masih dapat kita diperdengarkan. Banyak. Kejar, raih, dapatkan. Ya. Jadikan firman Tuhan sebagai kekasih kita, dasar dan prioritas hidup kita. Oh, ini tokoh yang luar biasa, saudara, Raja Daud. Walaupun dia raja, dia nggak sombong. Raja Daud ini, walaupun dia seorang yang multi talent, tapi dia nggak lupa daratan, saudaramu, si Daud ini. Ya, kita baca Mazmur 19 ayat 9, bagaimana sikap dia terhadap firman Tuhan. Dalam Mazmur 19 ayat 9, dia katakan, titah Tuhan itu tepat. Firman Tuhan gak ada pernah salah, saudara. Mulut kita seringkali lancang. Firman Tuhan salah. Firman Tuhan gak benar. Enggak, Daud katakan. Daud yang tokoh, Daud yang agung. Dia katakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Sekalipun firman Tuhan dari Nathan itu keras menegur Daud. Tetapi Daud katakan, firman Tuhan itu menyukakan hati. Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan yang keras? Dikatakan oleh Daud, perintah Tuhan itu murni. Kalaupun keras, dia membaharui kami. Sekalipun firman Tuhan pedas, itu memoles kami, membasuh kami bersih. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bukan duit yang membuat mata bercahaya. Seringkali dunia istilahkan, mata kita menjadi hijau kalau kita melihat uang. Tidak, saudara. Firman Tuhan yang membuat mata kita bercahaya. Amin. Itu Daud. Oleh sebab itu, saudara, hargai kesempatan kita sekarang. Kita masih bernafas, saudara masih bernafas. Amin. Sekalipun di sekeliling kita bergelimpangan, beribu-ribu berlaksa-laksa, kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Tuhan. Hargai itu, saudara. Ya, hargai. Lembutkan hati kita ketika kita masih diizinkan untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini ketika dia berfirman, janganlah keraskan hatimu. Ya, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan sampai selamanya. Ya, lembutkan hati kita ketika kita masih diizinkan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Terimalah firman Tuhan dengan rela hati dan sukacita, yang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup benar. Karena ada waktunya firman Tuhan dicari tidak ada. Ada waktunya orang lapar dan haus akan firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan sekarang sebelum masa itu tiba. Dan masa itu tiba, itu di depan mata. Tinggal sebentar lagi. Masa kesusahan yang besar, masa antikris di depan lagi. Mumpung itu belum terjadi dan kita tidak akan mengalami itu, terima firman Tuhan sekarang. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Masih kami diperingatkan untuk kami memperbaharui kehidupan kami, memperbaharui hati kami, sikap hati kami, hidup kami terhadap firman Tuhan. Kalau Engkau masih berfirman sekarang, itu artinya masih ada sesuatu yang harus kami sempurnakan. Dan Engkau masih mengasihi kami. Teruskan kasih-Mu atas kami, tidak terbatas sampai waktu ini. Sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami. Kasih-Mu terus Engkau nyatakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku Puji Tuhan. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan buat kami. Kami mengucap syukur. Oh, haleluya. Kau tidak bosan-bosan dengan kami, sekalipun kami penuh dengan kekurangan. Sekalipun seringkali kami memberontak terhadap Engkau, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kasih-Mu lewat firman-Mu yang Engkau terus sampaikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang sidang jemaat, sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah atasmu. Damai sejahtera daripada Allah di sorga membual-bual atasmu. Diikat oleh persekutuan dengan Roh Kudus, selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.